Oke, video kali ini kembali saya test ride motor brand Eropa ya. Tuh. Kali ini motor KTM, motor yang spesial, jarang orang yang punya, lebih jarang daripada Saber. Ya. Dan harganya lumayan lah. Ya, harganya lumayan lah. CC-nya cukup besar, yaitu KTM Duke 390 miliknya Mas Bimbi. Ownernya orang Malang Selatan. Dia Malang Selatan. Dia juga buat headlamp juga. Dan kemarin sempat di Saber saya dicoba dipasang headlamp model Duke gini, tapi yang versi 1290. Untuk vlognya menyusul ya. Kalau dia sudah finish. Tuh lihat motornya. Gimana Okta? Motornya? Lampu depan sudah menggunakan LED, lampu sen juga. Dan ini lampu utamanya model kayak tawon ya. Setuju nggak? Runcing. Nah, runcing. Runcing ke bawah. Jadi kayak tawon, mantap. Terus bannya cukup besar. Pakai Magellan. Ukurannya 110/70. Oh, sama sih sama dengan Saber. Cuman karena peleknya mungkin yang beda. Terus sama model kembangannya unik lah. Cuman kata ownernya bannya cukup licin. Ya hampir sama lah dengan IRCX1 ya, yang punyanya Saber. Dan ini kalau di motor-motor Jepang remnya ada sebelah sini, tapi untuk motor Eropa ada di sebelah kiri ya. Nah ini untuk diameternya juga cukup lebar piringannya. Ada sensor ABS. Dan ini ABS depan belakang ya, 2 channel. Kemudian model remnya sudah radial. Ini istimewa lagi. Dan kalipernya pakai Vibray, anak perusahaan dari Brembo ya. Terus kemudian shocknya ini cukup besar. Kalau nggak salah 41 atau 43 mili ya. Kalau Saber 37 mili, jadi lebih besar ini. Dan ini radius putarnya lebih besar daripada Saber. Jadi kagok lah, hampir kayak bawa motor fairing. Contohnya seperti R15 atau motor-motor fairing yang punya suspensi upside down. Terus dia sudah modif spion bar end. Knalpotnya masih standar. Suaranya udah lumayan karena kompresinya 12:1. Lampu belakangnya, nah ini kalau dari belakang kayak nggak ada perbedaannya dengan yang 250 ya. Hampir sama. Cuman ada aksennya tulisan 390 di situ. Knalpotnya juga mirip dengan yang 250. Ban belakang sama Magellan, tapi ini ukurannya 150/60. Untuk ukuran 390 cc kayaknya kurang besar dikit ya. Seharusnya 160 ya. Nah, ini gearnya ini besar loh. Sebentar. 50 kalau nggak salah. 50-an lah. Ukuran berapa ini? Antara 50 lah. Ukuran 50-an. Jadi mirip sama itu MT-15. Terus sama ini swing arm belakang yang bikin istimewa, yang bikin unik ya. Ini penyangganya ini ada di luar. Biasanya itu pada umumnya ada di kerangkanya, ada di bagian dalam, yang bersih ini di bagian luar. Cuman ini dibalik. Ya mungkin menyamai sama ini ya, sama rangkanya. Terus model penyetel rantainya juga lebih unik. Dan ini sama ownernya dikasih jalur pedok ya, modif sendiri. Jalur pedok dari baut L14. Terus ini juga dari knalpot itu unik juga, keluarnya itu bukan ke bawah terus lewat kanan. Nah ini lewat tengah sini, lewat sisi kiri. Terus dia ke tengah ini catalytic converter. Ini shocknya di sini. Itu dia ke bawah langsung. Terus dia keluar lewat sini. Nah, di sini itu bisa dibongkar pasang. Jadi kalau misalnya mau brong, ini bisa langsung dilepas. Jadi silinsernya sampai sini bisa dilepas. Gitu. Jadi kalau mau brong-brongan tinggal lepas saja. Terus belakang yang tadi dia pakai
Vibray juga, ABS. Ini pistonnya cuma satu. Kalau yang depan tadi berapa? 4. Kalau yang depan 4 piston, kalau yang belakang 1 piston. Jadi kayak gini modelnya. Oh, perpaduan orange, hitam sama putih. KTM sekali, Bung. Terus tangkinya juga, ini tangki asli, bukan plastik. Nah, covernya ada di sini, ditambah di sini. Serutnya juga mungkin ini inspirasinya Saber ya. Inspirasinya dari KTM ini, serutnya seperti ini. Jadi mirip sekali loh. Terus joknya split seat. Dan ini mirip dengan Saber, jaraknya cukup dekat. Tapi ukurannya itu besar. Jadi lebih lega lah. Terus tangkinya berapa liter ya kalau nggak salah. Mungkin sekitar 11-an atau 12 liter mungkin. Terus kita lihat instrumen clusternya. Wah, bukannya ada seperti sapaan ya, seperti opening, ready to race. Dan ini layarnya full color ya, hampir sama dengan gadget. Kalau dari jauh kayak HP ditempel gitu. Di sini ada apa aja kita lihat. Yang di dalam sini ini ada indikator kill switch. Jadi kalau misalnya kita lepas gini, dia akan mati. Terus ganti ada indikator set stand. Jadi itu menandakan kalau misalnya standar kita masih turun, belum dinaikkan. Terus di sini ada indikator check engine, ABS, indikator netral, indikator oli. Terus kemudian di sini ada indikator lampu jauh, dan satu lagi di sini sebenarnya ada lagi tombol titik merah. Itu difungsikan kalau misalnya motor ini dipasangi alarm. Jadi di sini kalau misalnya motor mati itu bisa kedip-kedip. Terus di sini seperti biasa ada gear indikator, speedometer, penunjuk kecepatan, penunjuk RPM, indikator bensin, indikator suhu. Di sini ada odo. Astagfirullah. Itu tadi klaksonnya seperti itu. Kepencet. Terus kemudian di sini ada trip 1. Jadi kalau nggak salah ini kecepatan rata-rata ya, 28 km per jam. Terus ada konsumsi bensin rata-rata ini 28,8 km per liter. Terus ada tanggal, ada baterai, voltase. Terus ada fuel range. Ini menandakan berapa kilometer lagi sisa bensin yang bisa kita gunakan. Gitu. Terus di sini ada tombol menu-menunya. Nah, ini ada trip 2. Terus bisa ini tombol kembali. Kemudian ini tombol menu. Ini info, general info, trip 1, trip 2, warning, set stand. Ya, seperti itulah pokoknya. Ini settingan untuk ABS-nya bisa dimatikan, bisa mode road, mode jalanan, bisa mode supermoto. Tapi untuk safety ya saya pakai road aja, bawaannya dari yang punya. Terus ada setting favorit, entah ini apa. Ya pokoknya itulah. Quick selector 1, quick selector 2. Kemudian preference, Bluetooth, shift flag, clock, DRL, units, language, service, segala macam. Ya pokoknya itulah. Terus kemudian ini handle remnya itu ada penyetelannya ya, mau pendek atau jauhnya tergantung jangkauan tangan kita. Di tombol sebelah kiri ini ada banyak. Ini ada tombol lampu beam di sini, lampu jauhnya digeser ke kanan seperti itu ya. Itu ada ini di tombol menu untuk mengatur menu. Di sini ada sen, di sini ada klakson yang tadi ya. Terus kemudian sebelah kanan cuma ada tombol kill switch sama starter. Udah sih itu aja. Yuk sekarang kita coba jalankan. Nah ini untuk menghidupkannya cukup tekan satu tombol aja ya, nggak perlu ditahan sampai mesin hidup. Jadi cukup satu kali. Tuh. Nah ini suaranya seperti ini. Suaranya cukup padat, kompresinya emang 12:1 ya.
Oke, sekarang saya akan coba jalan. Masukin giginya cukup keras dan kerasa. Yuk jalan. Torsinya mulai tarikan bawah itu sangat kerasa ya. Ya mengingat ini satu silinder 390 cc, dibuat naik ini gak kerasa, bener-bener enak, nyaman. Untuk handlingnya juga feel-nya hampir mirip ya dengan Yamaha Saber. Tuh, untuk dipakai naik itu nggak perlu effort plus lah, ngacir gitu aja. Gigi 3 itu masih ngangkat loh, masih enak loh. Torsinya bener-bener istimewa ini motor. Tapi nggak enaknya itu kalau di kecepatan di bawah 20 km per jam ya, mesin itu kayak mau mati, jadi gugup gitu loh, kayak dedut gitu. Jadi kalau bisa bawa motor ini tuh harus di atas 20 km per jam. Kan masalahnya kan kalau misalnya kita masuk gang ya, masuk perkampungan gitu kan, juga kalau mau ngebut juga nggak sopan ya. Jadi mau nggak mau ya di bawah 20, cuman agak dipercepat dikit lah biar mesinnya itu nggak gugup. Kemudian kemarin sore saya pakai di dalam kota, pakai macet-macetan, dan itu terasa panas mesinnya ya, terutama di bagian kiri karena leher knalpotnya itu keluarnya itu berawal dari kiri. Jadi yang kerasa itu bagian kiri, kerasa banget pakai macet-macetan. Tapi kalau udah agak kenceng udah nggak terlalu kerasa sih. Terus yang unik itu di speedometernya, kalau misalnya kita di siang hari backgroundnya akan berwarna putih seperti ini, cuman kalau kita berkendara di malam hari dia akan jadi hitam, jadi gelap. Cuman sayangnya waktu booting ya, waktu layarnya masih pertama menyala, itu warnanya putih, jadi kalau malam hari kelihatan terang banget. Untuk tarikan bawah sampai menengah, gila, tangan saya sampai pegal loh kalau misalnya mau gaspol, karena nahan stangnya ini agak kewalahan sih. Mungkin apa karena saya belum terbiasa dengan motor-motor ber-cc besar ya, apalagi yang torsinya lebih besar. Dan yang saya rasakan ketika pertama membawa motor ini kemarin itu benar-benar kaget sama torsinya, tapi sekarang lama-lama udah terbiasa lah dengan tipikal mesinnya ini. Oh ya, by the way, ini throttle-nya udah throttle by wire, jadi nggak ada kabel gas kayak motor-motor biasanya, dan mirip kayak CBR 250 RR ya. Terus juga ini juga udah dilengkapi dengan slipper clutch, jadi lebih enak untuk engine brake, tapi masih kerasa loh engine brake-nya. Nah ini baru dipakai sebentar aja, mesinnya udah mulai hangat, indikatornya udah separuh. Enak sekali bawa motor ini. Untuk jalan-jalan naik ini nggak perlu effort plus, jadi feeling kita itu nggak gampang capek gitu loh. Terus sama stangnya juga kan lebar, sama dengan Yamaha Saber. Terus jarak pengendara ke stangnya juga dekat, sama juga dengan Yamaha Saber, jadi lebih tegak gini ya.
lebih songong katanya reviewer yang di sana. Hawanya cukup enak, nggak terlalu panas, tapi mesinnya tetap panas sih. Tuh kipasnya udah mulai nyala, baru dipakai bentar kipasnya udah nyala. Oke, kayaknya mungkin cukup itu aja sih ya video test ride kali ini. Apabila suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Terus share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.